Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro This Week. Kita lanjutkan pembicaraan di hari ini di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Selasa lalu menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin dan perangkat desa berinisial T sebagai penanggung jawab pemasangan pagar laut dari bambu di perairan Tangerang. Pernyataan KKP ini dipertanyakan oleh sejumlah anggota Komisi 4 DPR. Sementara polisi yang kini menahan Arsin dan 3 tersangka lain kasus pemalsuan SHGB dan SAM di area pagar laut Tangerang menyatakan akan mengembangkan pemeriksaan untuk mencari aktor intelektual yang berada di belakang tindakan Arsin dan tersangka lainnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap hasil penyelidikan kasus pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten di hadapan Komisi 4 DPR RI. Pemasang pagar laut tersebut bukanlah perusahaan, melainkan perorangan. KKP menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin dan perangkat desa berinisial T sebagai penanggung jawab dalam kasus ini. Atas perbuatannya, KKP memberikan sanksi denda 48 miliar rupiah. Perhitungan ini disesuaikan dengan luas dan panjang pagar laut yang dibangun oleh kedua orang itu. KKP mengklaim penyelidikan telah sesuai dengan prosedur dan juga telah melibatkan kepolisian. KKP telah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Atas pernyataan itu, sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI mencecar Menteri KKP. Mereka mempertanyakan kemampuan Kades Kohot memasang pagar laut yang memiliki nilai hingga mencapai 17 miliar rupiah. Menurut mereka, uang sebesar tersebut tidak mungkin dimiliki oleh seorang Kades. Para anggota DPR juga mempertanyakan soal kesiapan Kades Kohot Arsin untuk bisa membayar sanksi administratif sebesar 48 miliar rupiah. Bahwa 40 miliar dendanya atau keterangan Pak Menteri. Saya mungkin juga menambahkan lagi, tidak hanya unsur dendanya saja. Tapi ketika seorang nelayan bisa mampu beli bambu yang nilainya sampai 17 miliar, ini juga bukan persoalan yang sederhana. Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30 ngonan tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih? Menuduh ketika tidak ada buktinya begitu. Nah, sehingga ketika terbukti seorang kepala desa dan perangkatnya lalu kemudian mengakui berdasarkan bukti-bukti, maka tindak lanjut berikutnya adalah itu dilanjutkan oleh kepolisian. Dan proses proses penyidikannya itu pun kepolisian ikut di KKP. Itu yang dapat kami sampaikan. Lalu kemudian yang kedua, tim dari KKP sendiri juga diperiksa sebagai saksi ahli bahwa ruang laut itu pengelolaannya seperti apa dan seterusnya. Sementara itu menyusul penetapannya sebagai tersangka pemalsuan dokumen SGB dan SHM di area pagar laut Tangerang, Banten, Kepala Desa Kohot Arsin Senin lalu memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri. Selain Arsin, Bareskrim Polri juga memeriksa 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, dan 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam, Arsin dan 3 tersangka lainnya langsung ditahan penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani, penahanan terhadap Arsin dan 3 tersangka lain dilakukan agar para tersangka tidak kabur dan tidak menghilangkan barang bukti.
Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini. Dan yang ketiga, kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki. Saat ini Bareskrim Polri masih terus mendalami kasus pemalsuan SHM dan SHGB di area Pagar Laut Tangerang. Bareskrim mengaku masih terus memburu pelaku lain dalam kasus ini dan tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru. Penyidik masih akan mengembangkan aktor-aktor intelektual yang berada di belakang Arsin CS. Pasalnya, aksi pemalsuan dokumen dilakukan para tersangka lantaran motif ekonomi. Belum ada tersangka lain Ya, dalam insya Allah pasti itu, karena dia tidak berdiri sendiri, kan. Kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Untuk awal kami sudah melaksanakan penanganan ini, dan semoga nanti dengan bekerja koordinasi dengan Kejaksaan, berkas segera P21, dan selanjutnya kami akan terus menyidik sampai tuntas. Dalam kasus pemalsuan dokumen SHM dan SHGB di area Pagar Laut Tangerang, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Desa Kohot Arsin, Sekdes Kohot Ujangkarta, dan 2 orang lainnya yang berperan sebagai penerima kuasa. Sejak Desember 2023 hingga November 2024, Arsin CS diduga telah memalsukan sekitar 260 sertifikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.